Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggen malih wonten latihan soal dan pembahasan UPPPG Bahasa Jawa. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penilaian belajar, salah satunya berkaitan dengan teknik penilaian dan instrumen-instrumen penilaian. Bapak Ibu, pembelajaran bahasa pada penilaian aspek keterampilan ada 4, meliputi keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Subtopik berikutnya adalah penilaian aspek sikap, yang pada materi ini diwakili oleh indikator unggah-ungguh basa. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mari kita samakan persepsi dulu apa saja jenis-jenis teknik penilaian. Yang pertama, untuk aspek sikap dapat dilakukan penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian observasi adalah penilaian yang dilakukan oleh guru berdasarkan pengamatan. Guru mengamati, kemudian dicatat, maka akan diperoleh nilai sikap dari peserta didik tersebut. Untuk penilaian diri, ini dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Dia merefleksikan bagaimana sikapnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian penilaian antar teman, peserta didik menilai temannya yang lain bagaimana sikapnya dan bagaimana kesehariannya ketika di kelas dan di lingkungan sekolah. Aspek kedua adalah penilaian pengetahuan. Dapat dilakukan dengan tes, lisan maupun tertulis, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan, dan juga dapat dilakukan dengan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ini berdasarkan modul dari Kemendikbud ada 4, dapat dilakukan dengan penilaian praktek, produk, proyek, dan portofolio. Penilaian praktek atau dengan istilah bahasa Inggrisnya performance itu melakukan sesuatu kompetensi yang ingin dicapai pada materi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk produk, membuat sesuatu, ada produknya yang berwujud. Dari proses pembuatannya dinilai dan hasilnya dinilai. Kemudian untuk penilaian proyek, ini adalah tugas dalam periode waktu tertentu yang dilihat dari perencanaannya, pengumpulan data, sampai pengorganisiran data dan penyajian data. Dapat dilakukan dengan cara individu maupun kelompok. Kalau untuk portofolio, ini berisi kumpulan karya atau dokumen tentang siswa atau peserta didik yang menunjukkan perkembangan keterampilannya selama proses pembelajaran. Berikutnya kita lihat latihan soalnya. Soal pertama berkaitan dengan penilaian keterampilan. Ing materi teks eksposisi tema upacara adat Jawa, Pak Guru ndhawuhi siswa supaya nonton upacara Grebeg Suro, gawe foto lan ngrekam video lan asile digawe laporan. Laporan ditulis kanthi becik lan dijilid kang rapi. Mangkono iku dibiji nganggo pambiji A. Portofolio, B. Tes, C. Produk, D. Project, E. Performance. Dari keikutsertaannya melihat Grebeg Suro, siswa diminta membuat laporan teks berarti ini C. Produk. Nomor 2. Ing materi geguritan, para siswa didhawuhi nulis geguritan. Kabeh siswa kudu bisa ngasilake karyane dhewe. Sudah terlihat nggih, karyane dhewe. Salah sawijine karya siswa malah bisa kapacak ing kalawarti basa Jawa. Banjur siswa kasebut diwenehi biji luwih amarga bisa gawe geguritan kang mirunggan. Ini termasuk penilaian A. Paper and pencil, B. Portofolio, C. Produk, D. Project, E. Performance. Masih sama seperti nomor 1 yaitu produk, karena siswa menghasilkan karya
berupa keguritan, dan hasil karya yang bagus, berkualitas mendapatkan nilai yang lebih. Becik lan orane sesorah kang ditindakake siswa nalika praktek sesorah diukur dening guru saka sak dengah perangan, ing antarane yaiku wicara, wirama, wirasa lan wiraga. Sakwise diwawas langsung bisa dingerteni kaluwihan lan kekurangane sesorah kang ditindakake dening siswa mau. Ada dasar pendekatan kontekstual, guru menika nindakake komponen. Ya, jawabannya sudah jelas terlihat D, penilaian otentik, karena jawaban yang lain, opsi yang lain tidak ada hubungannya dengan penilaian. Nomor selanjutnya, ing materi seni pertunjukan Jawa, para siswa didhawuhi nyemak video ketoprak Aji Saka. Para siswa banjur mangsuli pitakon-pitakon kang gegayutan karo isine cerita ketoprak mau. Guru kasebut nindakake cara pambiji. Nah, mangsuli pitakon-pitakon menjawab pertanyaan. Berarti ini adalah jenis penilaian aspek pengetahuan. Jadi jangan sampai memilih opsi lain selain tes dan penugasan. Nah, tes ada lisan dan ada juga tertulis, tapi di sini diambil umum yang tes C. 5. Pamulangan materi Pranata Cara kirang laras menawi naming ngangge metode e-learning amargi A. Boten saged pepanggihan, B. Kedah mawi tulodo, C. Materinipun kathah sanget, D. Kedah ngrawuhaken model asli, E. Kathah praktekipun. Jawabanipun kathah praktekipun. Jadi dilakukan penilaian praktek yang itu kurang memungkinkan apabila penuh dengan e-learning. Opsi A, boten saged pepanggihan, tidak juga ya, dengan e-learning bisa dilakukan video Zoom dan sebagainya, bisa bertemu. Kedah mawi tulodo, dengan contoh bisa dikirim melalui video, cara olah vokal dan sebagainya. Materi ini pun kathah sangat, malah justru efektif menggunakan e-learning. D. Menghadirkan model asli, tidak harus dengan model itu datang langsung ya, tetapi bisa menggunakan video virtual. Tapi untuk yang kathah praktekipun, karena ini materi MC Pranata Cara, itu siswa harus mengalami sendiri situasi di mana ada acara yang harus dipandu. Nah, itu agak sulit ketika full dengan daring atau e-learning. Selanjutnya soal nomor 6, wiji maca geguritan becik nganggo cara. Maca ya, berarti ini praktek. Praktek itu termasuk penilaian keterampilan yang mempunyai nama lain performance, atau tampil langsung di hadapan guru dan audiens lain, misalnya para murid dalam satu kelas. 8. Kanggo ngerteni apa para siswa wis bisa maca teks aksara Jawa kanthi lancar, Bu Guru nimbali siswa siji-siji lan maca aksara ing ngarep kelas. Masih sama, yaitu praktek di depan kelas, di depan audiens, berarti ini adalah performance. Ya, demikian Bapak Ibu soal-soal yang berkaitan dengan teknik penilaian pelajaran bahasa Jawa. Masih ada kisi-kisi yang lain, yaitu yang berkaitan dengan langkah-langkah penilaian ya. Tetapi mohon maaf sekali, ini lebih bersifat studi kasus. Jadi saya percaya Bapak Ibu guru pasti ketika mendapatkan soal ini pasti sudah bisa menjawab. Begitu, terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya. Apabila ada request materi, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan semoga sukses.